Juga dengan beredarnya gempa megatrust yang menggemparkan, lalu apakah AUI menilai dibutuhkan urgensi untuk penambahan indikator risiko bencana yang besar dalam penentuan biaya premi asuransi properti baru ke depannya? Iya, betul. Jadi betul sekali point out-nya tadi adalah dalam 2 tahun terakhir ini Pusat Gempa Bumi Nasional menyampaikan bahwa terdapat titik-titik sumber gempa baru yang teridentifikasi. Sudah 3 tahun, 5 tahun ke belakang, tapi divalidasi dan diulang kembali. Dan kita melihat bahwa titik-titik gempa ini bisa saja bertambah terus dari waktu ke waktu, dan oleh karenanya memang kita sangat membutuhkan peninjauan terus-menerus terhadap eksposur gempa dan juga penyesuaian terms, kondisi, dan tentunya harga-harga untuk membuat proteksi itu menjadi lebih memadai. Dan publikasi soal ini, di mana sesar baru terjadi, di area mana, terus zonasinya bergerak ke arah mana, itu sangat kita butuhkan di industri. Mbak, kita tahu pemerintah juga fokus untuk mendorong berkurangnya backlog rumah di Indonesia. Kita bisa ekspektasikan proteksi ini akan menjadi salah satu kontributor utama juga untuk pertumbuhan premi baru di industri asuransi umum. Ya, betul. Fokus pemerintah untuk mengurangi backlog rumah ini harus dibunyikan di dalam meningkatnya proteksi asuransi. Ya, artinya kita melihat bahwa ini suatu pilar penting. Asuransi dapat menjalin kemitraan dengan pengembang perumahan untuk menawarkan produk asuransi yang terintegrasi dengan pembelian rumah aneka. Kemudian juga memudahkan akses bagi konsumen, bagaimana supaya konsumen merasa, oh ya saya mau beli rumah, kemudian ada program asuransinya begitu ya. Nah, sementara itu kan kalau kita mengetahui bahwa institusi perbankan sendiri untuk asuransi rumah ini sepertinya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, terkait dengan rumah tinggal ini, dengan nilai pertanggungan yang tidak terlalu tinggi dan jumlah premi yang tidak terlalu besar, memang kita saat ini sudah memiliki yang namanya inisiatif untuk program proteksi asuransi, yakni asuransi wajib bencana alam yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai yang P2SK ya. Jadi apabila ini berjalan, maka potensi volume premi itu akan mendekati hukum dari asuransi, hukum bilangan besarnya, dan juga akan mengajak masyarakat dan yang tadinya belum kesentuh sama asuransi untuk menjadi kontributor bagi pertumbuhan di asuransi bencana atau asuransi properti di asuransi umum ini. Baik Ibu Trinita, tadi kita sudah bicara seperti apa risiko gempa besar ini akhirnya memberikan demand untuk asuransi bencana dan juga asuransi properti. Betul. Apakah menurut Ibu ini juga akan meluas ke permintaan asuransi-asuransi lainnya seperti asuransi kendaraan misalnya? Iya, tentu berkaitan ya. Ini akan nanti juga menyangkut kepada asuransi jiwa ya. Itu ada korban-korban jiwa, bagaimana mereka jiwanya terproteksi kalau ada bencana. Kemudian tentunya propertinya ada aset-asetnya. Properti aset itu ada rumah tinggalnya. Kemudian kalau kita bicara ke sektor swasta ada pabriknya, ada usahanya. Kemudian ada asuransi juga kendaraan bermotor, itu juga asetnya. Kemudian kredit. Kalau ngambil kredit dengan adanya bencana tentu kreditnya jadi mandek, nggak bisa dibayarin cicilannya. Nah, itu bagaimana nanti skemanya, dan ya asuransi kesehatan. Semua ini kalau kita lihat dari pencatatan dari statistik asuransi umum, memang kalau kita lihat premi itu akan meningkat sejalan dengan awareness terhadap resiko yang spesifik, misalnya soal kesehatan, soal kekhawatiran akan kegagalan kredit, tapi juga soal adanya bencana yang juga akan menarik ya minat ataupun inisiatif untuk berasuransi. Jadi kedepannya ini kita lihat baik lini bisnis properti maupun asuransi kredit, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan motor juga akan mengikuti pertumbuhannya dengan semakin meningkatnya awareness ini. Baik, apakah ini tercermin juga dari asuransi kendaraan bermotor yang ada di Marain saat ini? Jadi memang permintaan asuransi kendaraan bermotor itu juga meningkat. Selain kerugiannya karena kasko ataupun kerugian karena material damage-nya, juga permintaan untuk extension cover. Jadi gempa ini masuk dan banjir ini masuk di dalam extension cover. Itu juga meningkat.
Jadi kita lihat memang inisiasi yang terbesarnya datang dari sektor swasta dan juga tadi melalui proteksi aset oleh government gitu ya. Tapi kita yakin bahwa masyarakat secara individual juga akan mulai mengalokasikan dananya untuk membeli proteksi ini. Baik, bagaimana dengan reasuransi kredit yang mungkin ada di Marin juga? Tadi Ibu sempat mention sedikit juga soal asuransi kredit, apakah juga sudah terlihat ada permintaan yang meningkat? Ya, permintaannya tentu dibarengi dengan peluncuran kredit, alokasi kredit kepada nasabah. Dan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah yang harus didukung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Tentu saja kita siap menerima ini dan harus siap dan harus dibarengi dengan aturan-aturan yang memadai yang mendukung atau mengarahkan kita ke risk management yang lebih baik guna mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari asuransi kredit ini. Baik, kita lihat pemerintah ini telah menggodok beberapa aturan yang mewajibkan untuk asuransi properti dan juga asuransi untuk kendaraan bermotor atau third party liability begitu. Ibu melihat ke depannya seperti apa efek dari kebijakan ini untuk industri asuransi dan reasuransi? Ya, tentunya ini kita lihat adalah suatu prospek yang cukup baik dan kita harus optimis terhadap upaya ini. Bagaimana menempatkan memang mungkin belum prioritas yang di klaster yang paling tinggi, tapi kita sama-sama berusaha dan membantu terutama pemerintah, regulators kita untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif terutama yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 40 tadi melalui P2SK. Oleh karenanya memang untuk memastikan ini akan roll out berjalan dengan baik, perusahaan asuransi dan reasuransi ini harus mempersiapkan diri juga dengan baik melalui kemampuan risk management, struktur permodalan yang baik, kemudian awareness dan beberapa disiplin-disiplin yang membuat kita berada di dalam fase yang lebih baik dari hari-hari kemarin.